Kullun diartikan biasanya dengan makna seluruhnya, semuanya. Dan di sini Pak, Ibu, jamaah rahimakumullah, lafaz kullun ini ada dua makna. Yang pertama makna kulliyah, diartikan dengan makna seluruh, tidak ada satu pun yang luput darinya, disebut dengan kulliyah. Yang kedua, lafaz kullun diartikan dengan makna sebagian, disebut dengan kul majmu'. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari, beliau berkata dalam kitabnya Sulamul Munawwarah, ini kitab mantik, kata beliau, al-kullu hakamna 'ala al-majmu'i ka kullu dzaka laysa dza wuqu'i wa haitsu ma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Jadi ada dua makna kul. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengartikan kata kullu, karena kata kullu ini ada dua tadi disebutkan. Yang pertama kulliyah, maknanya seluruh, semua. Yang kedua kul majmu' atau kul jami', sama saja kul jami' atau majmu' yang artinya adalah sebagian. Mari kita buka surah Ali Imran ayat 185. Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah dalam ayat ini? Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu di sini diartikan dengan makna kulliyah, artinya kul diartikan dengan seluruhnya. Kullu nafsin, setiap manusia, setiap nafsin, jiwa atau yang ada rohnya, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian tanpa kecuali, tanpa ada batas. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati. Manusia ada nafsinnya, binatang ada nafsinnya, malaikat ada juga, jin, syaitan ada nafsinnya, semuanya akan mati tanpa kecuali. Bahkan pemegang kematian pun malaikat siapa namanya? Malaikat yang mencabut nyawa siapa namanya? Israel pun akan mati tanpa kecuali. Nah, ini disebut dengan kulliyah. Tidak bisa satu nafsin lepas dari kata ini, tidak bisa. Semuanya pasti akan mati. Cuman kulliyah adalah fardin bergiliran. Hari ini siapa, besok siapa, besok siapa. Maka tatkala seseorang akan meninggal dunia 40 hari lagi, di atas kita, di langit ketujuh ke atas, di atasnya lagi ada pohon namanya Sidratul Muntaha. Pohon ini berdaun, dan daunnya sejumlah orang yang masih ada nyawanya, yang masih hidup. Maka tatkala sudah 40 hari lagi, daun tersebut akan jatuh ke pangkuannya malaikat Israel. Begitu dilihat oleh beliau, si fulan bin fulan akan meninggal, maka seluruh penduduk langit menyatakan bahwa orang itu telah mayit, telah mati. Makanya jangan aneh kalau ada orang mau meninggal 40 hari lagi, suka ada ucapan atau perbuatan yang tidak wajar, tidak biasanya. Dan itu sudah tidak bisa ditunda lagi, pasti akan mati.
Jadi semua jiwa akan mati. Ini kul di sini adalah maknanya kulliyah. Yang kedua, kita buka sekarang surat Al-Anbiya ayat ke-30. Al-Anbiya ayat 30 ini menceritakan tentang kata kullu. Apa kata Allah di sini? Kalau dari awalnya panjang ini, kita ambil intinya saja. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ini intinya, ini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Perhatikan di sini. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan kulla syai'in hayyin, setiap perkara yang hidup, minal ma'i dari air, kulla syai'in hayyin, setiap perkara yang hidup. Artinya apa kata Allah? Setiap perkara yang hidup itu sumbernya dari air. Dalam ayat ini kata kullu di sini bukan kulliyah, tidak diartikan seluruhnya. Tidak bisa kita artikan kami jadikan semua perkara yang hidup itu sumbernya dari air, tidak bisa. Kenapa? Karena faktanya ada di antara makhluk Allah Ta'ala tidak tercipta dari air. Siapakah? Malaikat. Dari apa? Cahaya. Iblis, jin, setan dari apa? Api. Jadi di sini maknanya adalah kami jadikan minal ma'i dari sumber air kulla syai'in hayyin, sebagian besar makhluk yang hidup. Jadi tidak diartikan seluruhnya tapi sebagiannya. Berarti kul di sini maknanya kul apa? Kul jami'. Kul jami', tidak semuanya, sebagian besar diciptakan dari air. Berikutnya kita mungkin hafal surat Kahfi, Pak ya? Surat Kahfi hafal? Surat Kahfi hafal? Biasa kita baca seminggu sekali tiap Jumat, itu pasti hafal insyaallah ya. Saya saja Pak dulu belum pernah menghafal Al-Kahfi. Tidak pernah menghafal Al-Kahfi, tapi karena sering dibaca setiap seminggu sekali, subhanallah ketika menghafal sudah hafal kita. Sama seperti kita baca Al-Fatihah. Apa kita menghafal dulu? Belum pernah. Karena sering mendengar, sering baca, hafal kita. Jadi gitu Pak intinya, kalau menghafal Quran berarti harus sering baca Quran. Sehari berapa juz? 3 juz kah? 5 juz kah? Lihat saja nanti Pak. Kalau sudah hatam 40 kali katanya, meskipun kita tidak menghafalnya, tapi kita pernah hatam 40 kali, ada perbedaan. Kita bisa menebak orang baca Quran salah atau benarnya. 40 kali hatam, coba, insya Allah. Dalam surah Kahfi ada satu ayat yang menyatakan bahwa wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada kan? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Apa artinya? Di depan mereka ada seorang raja yang akan merampas kulla safinatin ghasba. Merampas apa? Kulla safinatin, setiap kapal. Setiap kapal. Kalau kita buka tafsir Al-Qur'an, di sini maknanya bukan seluruh kapal, bukan. Tapi sebagian kapal dirampas oleh raja itu. Si raja hanya merampas perahu yang baik-baik saja, yang bagus, diambil oleh dia. Tapi kalau kapalnya tidak bagus, jelek, tidak dirampas. Nah, berarti kulla di sini maknanya apa? Bukan makna kulliyah.
Tapi makna jami, sebagian kapal dirampas. Artinya apa? Di depan mereka ada raja yang akan merampas sebagian besar kapal. Masih kula juga ini. Masih banyak yang lainnya ya. Yang terakhir coba kita buka sekarang, An-Naml. An-Naml ada tentang kisahnya Hudhud ketika dia diutus oleh Nabi Sulaiman untuk mendatangi Ratu Bilqis. Apa kata si Hudhud? Dia berkata, Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. An-Naml ayat berapa? 23 kalau tidak salah. Apa artinya? Kata si Hudhud, inni wajadtu imra'atan, sungguh aku dapati ada seorang perempuan, tamlikuhum, yang memerintah mereka, ratunya ini Bilqis. Wa utiyat min kulli syai'in, dan dia dianugerahi setiap sesuatu. Setiap sesuatu. Walaha arsyun azim, dan dia mempunyai singgasana yang sangat besar. Lafaz kullun di sini pun tidak bisa diartikan dengan makna apa? Dengan makna kulliyah, seluruhnya, tapi sebagiannya. Karena ternyata Ratu Bilqis tidak semua dia punya, beda dengan Sulaiman yang lengkap semuanya. Jadi tidak dikatakan di sini kulliyah, tapi kul jami, artinya sebagian diberikan kepada Bilqis. Lantas bagaimana kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW? Ada sebuah hadis yang masyhur di kalangan kita, dan bahkan hadis ini sudah jadi kebiasaan lisan mereka, sering mengucapkan hadis ini dengan menggunakan kata kullu. Apa isinya? Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kul di sini kul apa dulu kita lihat. Oleh karenanya sebagai ahli ilmu kita tidak boleh sembarangan menafsirkan hadis, apalagi Al-Qur'anul Karim. Kita tidak akan mampu. Kita punya ulama-ulama yang mahir, ada bagian-bagiannya. Kita bukan ulama. Kalau mau menafsirkan Al-Qur'an ataupun hadis, yang pertama harus menguasai bahasa Arab, di antaranya ilmu nahwunya, sorofnya, usul fikihnya, mantiknya, balaghahnya dan sebagainya. Ini harus wajib bagi yang hendak menafsirkan Al-Quran ataupun hadis Nabi. Nah, kembali kepada hadis tadi, kullu muhdatsatin bid'atun, setiap hal-hal yang baru adalah bid'ah. Yang kedua, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat. Yang ketiga, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu adanya di neraka. Kita lihat jemaah sekalian, kullu di sini apakah kulnya kul kulliyah yang artinya seluruhnya, atau kul jami sebagiannya? Dan kita tidak boleh juga mengartikan sembarangan. Mesti ada taksis yang mengkhususkan atau nas yang lain, baik Al-Quran ataupun hadis, yang mendukung
penafsiran ini tafsirnya adalah seluruhnya atau sebagiannya. Kullu yang kedua, kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah itu sesat. Di sini maknanya adalah kullu bid'atin, sebagian besar bid'ah itu dolalah, itu sesat. Tidak diartikan dengan kullu bid'atin seluruhnya bid'ah sesat, tapi sebagian besar bid'ah itu adalah sesat. Apa dalil pendukungnya? Kok diartikan kullu di sini diartikan dengan kullu jami, yang artinya sebagian. Yang pertama hadis Muslim. Yang kedua ucapan Umar bin Khattab. Menurut siapa ini? Menurut Al-Imam Nawawi, bukan menurut saya. Jadi hadis ini adalah amun, umum, tetapi maksus atau khas ditakhsis dengan hadis lain. Kata siapa? Imam Nawawi. Beliau mengatakan dalam hadis Muslim, Rasul mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'un, sampai akhir. Artinya barang siapa yang membuat hal baru dalam Islam dengan sunnatan hasanatan, kebaikan atau perbuatan yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Dan kebalikannya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, kata Nabi, dan barang siapa yang membuat perbuatan yang tidak baik, yang buruk, maka fa'alaihi wizruha, maka baginya dosa perbuatannya dan dosa orang-orang yang akan mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Perhatikan di sini ada perbuatan dua, ada perbuatan baik yang dibuat-buat, yang pertama dimunculkan, ada perbuatan yang tidak baik. Nah, hadis tadi kullu bid'atin dhalalatun itu ditakhsis, kata beliau, oleh hadis ini. Makanya diartikan dengan bukan kulliyah tapi kul jami. Jadi sebagian bid'ah adalah sesat. Dan bahkan beliau dalam Sharh Muslimnya mengatakan bahwa oleh karenanya beliau mengatakan dalam kitab Babul Jum'ah bahwa telah kami keterangkan sebelumnya bahwa bid'ah terbagi 5 bagian. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah. Ada 5 hukum bid'ah. Bid'ah ini bukan hukum, Bapak Ibu, bukan hukum. Jadi kita nggak boleh mengatakan ini haram, itu bukan hukum bid'ah. Bid'ah penamaan sesuatu yang baru. Hal yang baru itu namanya bid'ah, bukan hukum, bukan. Setiap hal yang baru itu namanya bid'ah. Baik kaitan dengan dunia ataupun akhirat, ibadah ataupun adat, itu namanya bid'ah. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis, pertama kali bid'ah muncul adalah pembuatan ayakan. Itu ayakan bid'ah pertama kali diciptakan. Itu adat. Dulu tidak ada ayakan. Tahu ayakan, Pak? Takutnya saya salah bahasa Sunda soalnya ayakan. Saringan. Saringan tepung itu bid'ah pertama kali itu. Dulu nggak ada zaman Nabi saringan. Ini kan bid'ah apa? Bid'ah yang kaitan dengan adat. Kemudian mobil, motor, apalagi sepeda dan seterusnya, itu pun bid'ah, adat, kebiasaan. Kue, pas sekarang banyak macam. Sekarang banyak macam kue-kue. Ada kue ini, kue itu, wah banyak banget. Itu bid'ah semuanya. Cukur rambut, gaya rambut macam-macam sekarang. Dulu begini gayanya, sekarang begini gayanya. Itu pun bid'ah. Rumah, lihat rumah kita.
Rumah sekarang pengen keren, pengen ciptaan baru bagaimana. Jadi bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, kita buat hal yang baru, itu bid'ah. Ini secara adat. Atau ibadah pun ada bid'ahnya. Misalnya ada orang sholat isya mentang-mentang dia capek 2 rakaat misalnya, subuh mentang-mentang dia kuat 4 rakaat. Ini bid'ah sisi ibadah. Kata beliau, Nawawi mengatakan bid'ah terbagi 5 hukumnya ya. Bid'ah adalah hal yang baru. Untuk hukumnya kita lihat dulu. Jika berkaitan dengan adat kebiasaan kita, maka itu namanya bid'ah mubahah. Tidak haram, tidak wajib, tidak makruh, mubah. Seperti orang mengecilkan tepung dengan saringan, mubahah. Atau misalnya orang makan berlebihan, banyak sini macam-macam makanannya. Ada nasi bakar, nasi rebus, nasi goreng, belum ikannya, ada ikan, ada sop, ada soto, belum sambalnya, sambal hijau, sambal kuning, wah macam-macam. Ini bid'ah, tetapi bid'ahnya bid'ah mubahah, kaitan dengan adat kebiasaan kita. Bikin rumah beda dengan yang lainnya, bid'ah mubahah karena adat kebiasaan. Tetapi kalau kaitan dengan ibadah, nah ini nih, kaitan dengan ibadah yang sekiranya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika bertentangan dengan Al-Quran As-Sunnah, maka disebutlah dengan sebutan bid'ah mazmumah, bid'ah qabihah, atau bid'ah haram, yang diharamkan. Apakah ada dalilnya? Sholat subuh 4 rakaat? Tidak ada, semuanya 2. Apakah ada dalilnya? Isya 2 rakaat? Tidak ada, semuanya 4, kecuali sedang kosong. Tidak ada satupun. Ketika kita menentang hadis yang sudah pasti qat'i, maka sudah jelas itulah bid'ah yang dikatakan sesat. Nah, sekarang kita merujuk kepada kebiasaan sebagian orang yang biasa mengadakan acara tahlilan, maulidan, Isra Mi'raj. Itu bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Bid'ah. Apa Nabi melakukannya? Pernahkah Nabi Isra Mi'raj dirayakan dengan sahabat-sahabat memperingati Isra Mi'raj aku waktu itu misalnya? Atau maulid Nabi, apakah itu dirayakan? Tidak. Itu namanya bid'ah. Nah, sekarang kita lihat apakah maulid ini bertentangan dengan Al-Quran As-Sunnah. Kata Imam Syafi'i, bid'ah yang tidak baik adalah bid'ah ma khalafal kitab wa sunnah. Kata Imam Syafi'i, ma khalafal kitab wa sunnah. Setiap hal yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran As-Sunnah, maka itulah bid'ah yang haram. Kebalikannya, bagaimana kalau bid'ah tersebut muwafaqat, sejalan dengan Al-Quran As-Sunnah? Jadi ma wafaqal kitab wa sunnah. Ketika ada bid'ah yang sejalan dengan Al-Quran As-Sunnah, maka itulah bid'ah yang bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Nah, kaitan dengan maulid Nabi SAW, apakah kita ketika merayakan maulid Nabi diisi dengan hal-hal yang haram? Misalnya perayaan maulid diisi dengan tarian misalnya, nyanyi-nyanyian. Apakah seperti itu? Tidak. Apa sih isinya? Isinya sedekah, isinya zikir bersama, isinya tausiah, menceritakan bagaimana Rasulullah dilahirkan sampai beliau wafat. Apakah 3 hal ini dari sedekah, dari cerita-cerita Nabi, sirah nabawiyah, kemudian juga kumpul bersama, silaturahim, apakah itu hal dilarang dalam Islam? Tidak. Memang bid'ah, tetapi kalau pretelin isinya itu ada anjurannya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 5 kalau tidak salah, wa zakkirhum bi ayyamillah
wa zakkirhum bi ayyamillah. Zakir, ingatkan mereka tentang apa? Bi ayyamillah, tentang ayyamillah, hari-hari Allah. Apa maknanya hari Allah? Hari yang pernah bersejarah dulu. Hari ketika Fir'aun diternyapkan, kaum Samud, kaum Saleh, kaum Ad, kaum Lut dihancurkan. Ini ayyamillah namanya. Ingatkan mereka hari itu kapan terjadinya, bagaimana peristiwanya. Termasuk ingatkan mereka tentang kisahnya Muhammad, tentang lahirnya beliau, Isra'nya beliau. Ingatkanlah mereka seperti itu. Ini anjuran buat kita, ingatkan. Jadi memang bid'ah, tapi tidak benturan dengan Al-Quran As-Sunnah. Nah kalau tahlil itu ada anjurannya, ada dalilnya, jelas itu ada dalilnya. Ada dalilnya dari riwayat Tawus. Tawus pernah berkata bahwa innal mauta yuftanuna fi kuburihim salasata ayyam, sab'ata ayyam. Kata Tawus, innal mauta, sesungguhnya orang-orang yang sudah mati, yuftanuna fi kuburihim, mereka akan difitnah, akan diuji, akan diazab dalam kuburannya selama 7 hari. Maka kata beliau dalam hadisnya, fa yastahibbuna an yut'am, maka disunnahkan untuk orang yang hidup untuk membuat makanan-makanan yang nantinya pahalanya akan disedekahkan untuk orang yang sudah meninggal itu. Hadis ini hadis mauquf. Artinya apa? Hadis yang terhenti. Ada sahabat dihilangkan dari tabi'in langsung ke Nabi. Biasanya kan tabi'in sahabat Nabi, ini mah tidak. Tabi'in langsung loncat ke Nabi, sahabat dihilangkan. Nah, bagaimana ulama hadis menilai hadis ini? Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab Hawi Fatawi karya As-Suyuti, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan ini hadis hujjah buat kita. Kenapa? Kaitan dengan mughayyabat, hal-hal yang gaib. Jadi hujjah buat kita, kata 3 imam. Sementara Syafi'i mengatakan, saya tidak berani menyatakan ini adalah hujjah sepanjang tidak ada hadis yang mendukung hadis ini. Ternyata dilihat ada hadis yang lainnya, bahwa innal munafiqina yuftanuna fi kuburihim arba'ina yauman. Orang-orang yang munafik akan difitnah juga dalam kuburannya selama 40 hari. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan hadis tadi. Akhirnya Asy-Syafi'i pun yang tadinya tidak mendukung, beliau mendukung, berhujjah dengan hadis ini. Inilah ada istilah 7 harinya, 40 harinya, dan seterusnya. Dan dalam kitab Syekh Nawawi dalam kitabnya mengatakan bahwa masalah 3, 7, 10, 80 bebas, tidak ada batasan. Ini hanya dibiasakan seperti ini. Kenapa? Karena kebiasaannya di tempat kita ini 40 hari itu adalah rohnya si mayit sudah ditetapkan tempatnya di mana. Karena Rasul mengatakan sepanjang mayit belum 40 hari, rohnya masih mundar-mandir, kadang ke kuburannya, kadang ke rumahnya, belum ditetapkan tempat tinggalnya. Setelah 40 hari baru rohnya akan ditetapkan di mana tempatnya, apakah di atas atau di bawah. Kalau dia orang baik, orang soleh, maka akan ditempatkan di sangkakalanya malaikat Israfil. Di situ banyak pintu-pintu, Pak, pintu-pintu roh. Ada pintu roh untuk para nabi, para rasul, orang soleh, orang mukmin tapi dosa misalnya, ada situ tempat-tempatnya. Untuk orang-orang kafir, orang munafik di bawah. Dan untuk orang yang masih punya hutang belum terbayar, yang memang tidak mau bayar, maka rohnya tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Di mana? Di udara, di atas. Nauzubillah, Pak. Orang yang pasti punya hutang belum dibayar, memang dia tidak ada niat bayar sama sekali ketika hidupnya, maka rohnya sepanjang belum dibayar dan diridhokan oleh orangnya, itu masih tidak menetap di atas dan di bawah. Jadi itulah, Pak. Dan ternyata bid'ah pun ada bid'ah yang wajib. Kalau kita lihat
Apa diantaranya? Diantaranya adalah membukukan kitab-kitab agama. Apakah ada zaman dulu kita fikir dikarang, disusun dengan rapi, babul miyah, bab toharoh, bab solat, bab zakat, tidak ada. Itu bid'ah, mengarang buku, menyusun buku bid'ah, tapi wajib. Termasuk Al-Qur'anul Karim. Dulu Al-Qur'an tidak bertitik, tidak berharokat. Dikasih titik, bid'ah juga itu titik Quran. Huruf ba titiknya 1 di bawah, ta 2 di atas. Dulu nggak ada titik, nggak ada harokat. Dikasih harokat titik, ini bid'ah juga. Dan ini bid'ah wajib. Bahkan sekarang lebih keren lagi, pakai warna merah, warna hijau. Supaya apa? Dimudahkan untuk kita. Ini ikhfa, ini idgham, ini iqlab, ini apa? Itu tujuannya. Itu bid'ah wajib. Ada yang sunnah juga ada. Sunnah seperti membuat ribat pondok pesantren, membuat majlis ta'lim. Ini sunnah hukumnya. Bid'ah yang sunnah hukumnya. Jamaah sekalian, itulah makna kulun. Jadi kulun tidak sembarangan diartikan. Satu, yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dolalah, sebagai besar bid'ah itu sesat. Tidak semuanya, ada bid'ah yang baik juga. Yang kedua, memaknai kulun di sini dengan makna sebagian berdasarkan ucapan Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, ketika itu kan tarawih tidak seperti sekarang ini, Pak. Tidak berjamaah tarawih itu. Mereka sholat sama-sama tapi tidak berjamaah masing-masing. Itu sholatnya sedang ruku, ini sedang baca, ini sedang tahiyat. Beliau melihat ketika jadi khalifah, melihat jamaahnya kok begini amat sholatnya nih, tidak kompak sepertinya nih. Beliau punya ide, punya gagasan, dipanggillah seorang sahabat, coba panggil, sekarang kita adakan tarawih secara berjamaah, satu komando, satu imam. Ini tidak ada zaman Nabi. Dulu Nabi sholat tidak berjamaah, masing-masing sholatnya. Akhirnya sholatlah dipimpin satu imam, berikutnya makmum. Sampai selesai sholat, apa kata beliau? Kata Umar Khattab, ni'matul bid'ah hadhihi, nikmat al bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah itu seperti ini. Nah, ini sebaiknya bid'ah ada seperti ini, kata beliau. Yang mengatakan demikian, ini bid'ah seperti yang baik. Makanya Imam Syafi'i menyatakan bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah baik, ada bid'ah sayyi'ah tidak baik. Tadi kita sudah uraikan bahwa bid'ah yang baik itu adalah bid'ah yang masih sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah bid'ah yang dolalah atau sayyi'ah. Saya ada waktu? Cukup? Ini baru kulun doang, ini belum yang lainnya, Pak. Ayo, enggak. Waalaikumsalam. Kalau melihat dari hadis ini, yang memang di sini kadang itu dibawakan juga ya, pengantar gitu. Kadang-kadang kita membuat langsung pindah gitu, kadang-kadang langsung gimana ya, di neraka terus gitu kan. Padahal ada penjelasan. Kalau dari hadis tadi Mansanta tadi, dan kemudian juga hadis Umar ini, bukan hadis Umar, dari Umar tadi, ini kan seakan-akan sih sepertinya kan ini jalan keluarnya gitu. Artinya titik temu ya. Kalau dibandingkan kan seakan-akan kontradiksi ya. Hadis yang kullu dola dan benar, kullu muhdatsin dola, wa kullu dolalatin bid'ah, kullu bid'atin benar. Itu kan hadisnya sahih juga tadi. Kemudian ada hadis tadi yang tersampaikan yang menunjukkan jalan, kemudian juga riwayat Umar. Ini kan kalau dibandingkan langsung begitu seakan-akan kontradiktif, seakan-akan berlawanan gitu. Padahal titik temunya kalau kita kaji tadi yang kaji dulu, artinya tidak dimaknai dengan kuliah, dimaknai dengan
kalau ini dimaknai bareng-bareng umat Islam, ya kan, ini selesai. Nah, cuma masalahnya kan tidak bisa menerima kata Rasul, misalnya Imam Nawawi tidak bisa menerima referensi itu ada pembagian bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, ataupun bid'ah sayyi'ah, atau penjelasan dari yang kelima bagian jenis bid'ah. Saya kira apakah bagaimana upaya kita supaya ini tidak menjadi masalah yang sangat masalah yang berterusan gitu kan, sehingga persatuan Ittihadul Muslim ini, persatuan umat Islam ini bisa terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Pak, kita sebagai muslim dan ahli ilmu tidak gegabah dalam menafsirkan apapun. Patokan kita adalah ulama-ulama mu'tabar. Kalau ada yang mengartikan ini qulu di sini, qulunya bukan qulu sebagian, semuanya, itu mana referensinya? Siapa yang berkata? Apa rujukan kita? Kalau kita jelas ada Al-Mawi mengatakan demikian. Nah, ada juga yang mengatakan begini. Nah, kalau misalnya kullu bid'atin dolalah, sebagian besar bid'ah dolalah, berarti wa kullu dolalatin finnar. Kullu di sini pun artikan saja sama seperti itu. Dan sebagian besar dolalah itu di neraka gitu. Apa seperti itu artinya? Dan sebagian besar kesesatan itu di neraka. Berarti ada sesat yang di neraka, seperti itu. Nah, di sini mungkin kita akan beranggapan kalau misalnya ada kita mengatakan kulul pertama, kulunya mananya sebagian, kulu kedua itu bukan sebagian, seluruhnya. Nah, lagi-lagi kita katakan, jadi semua makna kullu tidak sembarangan kita tafsirkan. Yang pertama harus ada nasnya, pembandingannya dari Al-Quran atau As-Sunnah. Sementara kullu dolalah finnar, seluruh sesat di neraka, itu semuanya tidak ada nas pun yang menyatakan sebagian, tidak ada. Semua ulama menyatakan semua kesesatan di neraka. Tetapi ketika mengkaji kullu muhdatsah finnar, kullu bidah finnar, dolalah, setiap sebagian bid'ah itu di neraka. Nah, masalah ini sebetulnya saya bukan berarti melawan atau menghujat mereka, bukan seperti itu. Artinya ini di sini kita saling menghargai. Andaikan ada orang yang memang anti dengan maulid, anti dengan Isra Mi'raj, anti dengan tahlil, silakan saja, tapi jangan mencaci maki saudara kita. Dan kita pun yang suka dengan Isra Mi'raj, maulid, tahlilan, jangan juga mencaci mereka juga. Masing-masing saja mau ikut silakan, enggak pun jangan dipaksa. Dan kita nggak boleh mencaci maki mereka saudara kita juga. Ini masalah kecil, masalah khilafiyah yang tidak usah digede-gedein ya. Dan untuk menyatukan umat sangat tidak mungkin jemaah sekalian. Umat disatukan tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena di antara doa Nabi yang tertolak adalah ketika Nabi sholat 2 rakaat, lama sholatnya, selesai sholat ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, alangkah lamanya sholat engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, tadi aku minta kepada Allah Ta'ala dengan permintaan apa? Agar umatku kelak disatukan semuanya. Tapi Allah menolak doaku. Justru semakin ke depan, semakin banyak firqah, banyak aliran, banyak perbedaan. Jadi kalau kita ingin samakan, satukan, mereka tidak akan bisa. Meskipun kita kasih hujah bagaimanapun, kita akan bisa. Begitu mereka ingin mengambil kita misalnya, agar kita seperti mereka, tidak bisa juga. Yang justru yang terjadi adalah semakin banyak nanti pertentangan, pertikaian, perselisihan di antara kita. Nah, di sini makanya para ulama ketika banyak perbedaan pendapat, manakah yang kita ambil di sini? Kata Nabi, fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Ketika ada berbeda pendapat, ini ada Qur'annya, ini ada Qur'annya, ini ada hadisnya, ini ada hadisnya juga. Pusing kita, mana yang betul ini? Kata Nabi, anjurannya apa? Fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Ikuti golongan terbanyak.
Itulah Islam yang betul. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan, yadullahi fawqal jamaah. Jadi Allah berada di atas jamaah, golongan terbanyak. Itulah yang kita ambil. Mana yang paling banyak pendapatnya, kelompoknya, maka itulah insyaallah dalam kebenaran. Sudah. Baiklah, mari kita tutup kajian kita dengan pembacaan Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.